Mesin Arsenal sungguh-sungguh berderu. Di awal musim, Arsenal membuktikan mesinnya bukan mesin kuno yang lapuk dan aus. Arsenal pun menggebrak di awal musim. 3 pekan pertama Premier League, Arsenal belum terkalahkan. Hebatnya, bukan yang penting tidak kalah, namun Arsenal menyapu bersih ketiga laga tersebut dengan kemenangan. Jika kamu menambahkan laga-laga pramusim pun, Arsenal tetap tidak terkalahkan. Loh, itu kan karena Arsenal baru melawan tim ecek-ecek. Benar, tapi tidak begitu cara berpikirnya. Arsenal memang menghadapi tim-tim gurem dan itu jelas bukan mereka yang mengatur jadwalnya. Namun yang perlu kita lihat adalah Arsenal berhasil memanfaatkan kesempatan itu. Hal itu berbeda dengan tim papan atas lainnya, katakanlah seperti Manchester United dan Chelsea. Keduanya dilibas tim tanggung macam Brentford dan Leeds United. Sementara Arsenal berhasil menang atas Crystal Palace yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh Liverpool. Arsenal menapaki Liga Inggris dengan langkah mantap. Tidak seperti musim lalu, The Gunners musim ini sangat diuntungkan dengan jadwal Premier League. Mereka menghadapi tim-tim yang secara level di bawah. Hal itu yang tidak mereka alami di musim lalu. The Gunners benar-benar tahu caranya memanfaatkan itu. Pada pekan pertama Premier League musim 2022-2023, lawan yang dihadapi cenderung mudah. Mereka melumat Crystal Palace 2-0, menghancurkan kampiun Liga Inggris 2016 Leicester City 4-2. Dan terakhir, pada pekan ketiga mencukur Bournemouth 3-0. Memulai musim 2022-2023, Arsenal telah menarik pegasnya. Hal itu sangat berbeda ketika musim 2021-2022. Pada waktu itu Arsenal tidak siap. Musim lalu banyak pendatang baru Arsenal yang belum siap. Beberapa pemain juga tidak tersedia di laga-laga awal karena terjangkit COVID-19. Sebab itu Arsenal kacau di awal musim lalu. Beberapa pemain terpaksa bermain di bukan posisinya. Hal itu berbeda di awal musim ini karena sejak jendela transfer dibuka, Arsenal mulai gesit mencari pemain. Pemilihan pemain pun terbilang jitu. Banyak dari pendatang baru bisa tersedia kapan saja. Arteta tinggal memilih siapa yang bakal dipakai. Marquinhos, Matt Turner, Fabio Vieira, Alexander Zinchenko, dan tentu saja Gabriel Jesus. Jangan lupakan pula pemain yang kembali dari masa peminjaman seperti William Saliba. Arsenal menandai musim yang bagus dengan kemenangan 3 kali di awal musim. Mikel Arteta rasa-rasanya perlu diberi kredit khusus. Karena sebelum-sebelumnya Arsenal lambat memulai musim. Bahkan pada musim lalu mereka mesti berada di peringkat terbawah usai kalah di 3 pertandingan awal. Sekarang untuk sementara Arsenal kedinginan di puncak klasemen. Ini tentu saja menunjukkan proses yang disebut Arteta itu sungguh-sungguh dan sudah siap untuk menuai hasilnya. Arteta tahu betul sekarang Arsenal penuh dengan pemain muda. Tidak ada pemain yang berstatus pemain bintang banget. Gabriel Jesus yang moncer itu pun sejatinya bukan pemain bintang. Toh ia juga tersingkir dari Manchester City. Sebab itu Arteta berani merevolusi taktiknya. Ia tak perlu ragu untuk menggenjot para pemainnya supaya totalitas dalam menggempur pertahanan lawan. Secara prinsip Arteta menggunakan skema 4-2-3-1, tidak jauh berbeda dengan Ten Hag. Hanya saja Arteta punya pendekatan yang sejauh ini diakui atau tidak lebih efektif. Ia punya para pemain di sisi fullback yang bisa naik, ditambah sisi sayap yang juga turut melakukan overlap atau sedikit melakukan gerakan untuk menyerang dari lini tengah. Seperti di laga pramusim, Arteta punya Odegaard dan Granit Xhaka yang bisa turut menyerang dari tengah melalui sisi kiri maupun kanan. Karena itu shape formasi Arteta bisa berubah menjadi 2-3-5 ketika menyerang. Alexander Zinchenko dan Ben White di sisi fullback bisa turut menyerang.
Lihat misalnya ketika menghadapi Bournemouth, Arsenal bisa melakukan serangan secara sporadis. Arteta menaruh banyak pemain di lini depan, membuat opsi mencetak gol lebih beragam. Arsenal mendapatkan kembali William Saliba, pemain yang dibeli dari Saint-Étienne seharga 30 juta euro tahun 2019, menambah soliditas pertahanan Arsenal. Kita tahu musim sebelumnya Arsenal begitu mudah kebobolan dengan 48 gol. Musim ini mereka tidak akan mengulanginya lagi. Pada laga pramusim, Saliba sendiri sudah menunjukkan kualitasnya. Pertahanan Arsenal terjaga dan nyaris tidak ada kesalahan. Kendati saat melawan Leicester, Saliba mencetak gol bunuh diri. Terlepas dari itu, sejauh ini pertahanan Arsenal terbilang solid. Di Liga Inggris, Arsenal baru kebobolan 1 gol oleh lawan. Sementara jika kita menghitungnya dengan laga pramusim, sejauh ini Meriam London baru kemasukan 5 gol murni di luar gol bunuh diri. Menurut catatan FBref, dari 3 pertandingan Premier League, seluruh pemain Arsenal sudah melakukan 359 tekanan. Yang unik, pemain yang paling banyak melakukan tekanan adalah mereka yang beroperasi di sektor tengah dan depan. Misalnya Martin Odegaard, Martinelli, dan Bukayo Saka. Itu artinya dalam bertahan, Arsenal tidak hanya mengandalkan sektor belakang, namun mereka melakukan tekanan bahkan sejak bola belum masuk ke sepertiga lapangan. Ketika asyik menyerang, Arsenal juga tidak melupakan pertahanannya. Saat bertahan, pemain seperti Bukayo Saka, Odegaard, Gabriel Jesus, dan Martinelli melakukan pressing menyamping, membentuk skema 4-2-4. Sementara pemain seperti Thomas Partey dan Granit Xhaka berada di lini tengah. Keduanya bertugas menutup ruang antar lini. Saat bertahan, kedua gelandang Arsenal itu punya kualitas man marking yang bagus, ditambah memiliki kemampuan intercept. Menurut FBref, keduanya juga memiliki keberhasilan melakukan tekanan yang baik. Granit Xhaka dengan 40% dan Thomas Partey dengan 43,1%. Ketika kehilangan bola di sepertiga lapangan tengah, para pemain Arsenal akan merebut bola kembali dalam waktu 5-7 detik. Seperti apa yang ditulis Oki Ardiansyah dalam situs The Flanker, bahwa Jesus adalah jawaban. Dan sampai pekan ketiga, kredo itu belum meleset. Penandatanganan striker Manchester City seharga 45 juta pound sterling adalah ide yang sangat cemerlang. Gabriel Jesus benar-benar jadi jawaban dari buntunya serangan Arsenal musim lalu. Pemain Brazil itu tampil menggila di pramusim. Lalu ia lanjutkan di 3 pertandingan awal Premier League. Sejauh ini Jesus sudah melakukan 10 kali tembakan, 3 diantaranya mengarah ke gawang. Jesus juga sudah mencetak 2 gol dan 3 assist. Tidak hanya aktif menyerang, Gabriel Jesus juga secara masif turut membantu pertahanan. Dalam artian bukan ia turun ke garis pertahanan, melainkan menekan dari lini depan. Catatan FBref menunjukkan Gabriel Jesus sudah melakukan 44 tekanan di Liga Inggris. Angka itu membuatnya jadi pemain kelima yang paling sering melakukan pressing. Karena posisinya sebagai striker, Jesus sering menekan di sepertiga lapangan depan. Total ia melakukan itu sebanyak 26 kali. Arsenal memang tampil bagus di awal musim. Sekali lagi, mereka belum ketemu lawan tangguh. Namun terlepas dari itu, Arsenal sudah siap sekalipun bertemu lawan tangguh. Toh lawan tangguh pertama yang dihadapi hanya Manchester United. Sekedar mengingatkan, pada musim 2003-2004 Arsenal menang di 3 laga awal, dan itu mengawali cerita The Invincibles mereka. Begitu pula musim setelahnya. Pada musim 2004-2005 Arsenal juga memenangi 3 laga awal, dan mereka bisa finish di posisi runner up plus menjuarai Piala FA.